Welcome back Sobat Tia. Sekarang kita akan bahas lagi tenses di English ala Tia. Dibikin simple, dibikin gampang. Dan kita akan bahas soal past simple. Tapi sebelum menggali lebih jauh, kita bumper dulu. Oke? In audio. Sebelum kita ngebahas tentang past simple yang tadi saya akan ngomongin, seperti biasa, link ada di bawah untuk kunci jawaban, untuk latihan soal, dan juga saya bikin channel ini bukan untuk hanya ngajar bahasa Inggris, tapi apapun yang bisa saya bahas akan saya bahas. Intinya sesuatu yang tentang skill atau sesuatu yang tentang pengetahuan umum. Dan ada beberapa buku, ada beberapa PDF yang saya bantu jual juga dari teman-teman. So I'm an affiliate. Kalau mau boleh linknya ada di bawah atau nanti pakai running text juga. Anyway, kita mau bahas soal past simple, tapi somehow gini, banyak murid-murid saya yang sepertinya terobsesi sama past simple. Em, Apa-apa pakai past simple gitu. Memang benar, past simple memang yang paling umum dipakai eh, ketika kita interview pakai past simple karena kita biasanya bicara yang sudah terjadi kan. Job interview itu pakai past simple. Kita ngegosip pakai past simple. Kita cerita tentang pengalaman kita pakai past simple. Nonton news pakai past simple juga. Banyaknya. Cuma nggak berarti kalau ngomongin present, ngomongin keadaan sekarang pakai past simple juga. Nggak gitu. So, students, kalau kamu murid saya dan kamu nonton ini, ingat, nggak semuanya harus pakai past simple. Bahkan ada yang ngomongin future itu pakai past simple. I don't know how it works, tapi ya gitu. Anyway, um, video ini akan dibikin jadi dua bagian. Oke, video ini akan dibikin jadi dua bagian, dan ini bagian yang pertama. Nah, saya tulis. Yang sekarang ini kita akan bicara past simple tapi menggunakan was atau were. Oke. Gini lah. Ngerti lah ya maksudnya ya. Gini, was atau saya mau balik lagi ke video yang pertama banget. Nanti saya coba cardnya saya kasih di atas ini Pak. Ini kali ya, di atas ini. Um, Intinya gini, in a nutshell, kalau yang namanya tenses itu hanya subject dan verb, ya kan? Iya kan? Hanya subject dan verb, nggak usah mikirin yang macam-macam. Nah, ini past simple, dia verbnya verb 2, verbnya verb 2. Nah, was and were itu adalah turunan dari to be. Kenapa turunan? Karena kalau di present dia itu is, are, atau am, ya kan? Dia verb satunya, dia present nih. Tapi ketika dia diturunkan, itu jadi was atau were. Kalau balik di pembahasan video saya yang pertama di playlist ini, kita harus fair. Kalau ada satu subjek, ada satu verb. Kalau ada dua subjek, ada dua verb. Nanti memang ada bisa dirubah aturannya, cuma yang paling dasar satu subjek, satu verb, dua subjek, dua verb, 10 subjek, 10 verb. Intinya begitu. Nah, yang umumnya terjadi itu begini. Orang nulis, I was eight. Saya ngerti maksudnya saya di masa lalu, di waktu lampau. Saya makan. Tapi kalau begini secara grammar jadi nggak benar karena ini subjek nih. I itu subjek kan. Was itu verb. Eight juga verb. Ini udah keluar dari aturan. Kan harusnya satu subjek satu verb. Gitu kan. Ini udah nggak masuk aturan nih kalau kayak gini. So, ini salah. Yang benar seharusnya I ate. Ini yang seharusnya tertulis. Subject, verb. Oh, saya biasanya kalau verb double underline. Nah, balik lagi. Saya nggak akan bicara dulu tentang ate.
drove, walked, wanted. Saya nggak akan bicara yang itu. Saya akan bicara dengan was atau were karena ini past simple bagian yang pertama. Jadi kapan pakai was atau were? Ketika tidak ada verb yang umum. Jadi kalau kita gini, intinya gini, saya tulis lagi subjek, terus ada verb 2. Nah, di sesudahnya itu kita pakai, misal ya, pakai noun. Itu bisa. I was, noun kan, a baby. Saya dulunya bayi. Ya, semua orang juga begitu ya. I was a baby atau he was a doctor. Dia dulunya dokter. Dia dulunya dokter. Dokter, kecampur. Oke? Okay? Jadi kok pakai kata benda, nggak ada kata kerja nih, nggak ada verb lain, kita nggak pakai, bukan, nggak ada verb yang activity gitu loh. Kita pakainya kata benda, pakai nih ini. eh Satu lagi ya, they were my students. Nah, they were my students. Ini bisa. Atau, saya geser lagi di atas. Nah, atau gini, subject, verb 2, pakai adjective misalnya. Adjektif kata sifat. Ingat ya, kalau nggak ingat, balik lagi video yang saya sebelumnya, tonton lagi. I was skinny. Skinny itu kan kurus. Kurus kan kata sifat. Gitu loh. Oke. Okay? She was, apa ya? Yang enggak, ya udah ini aja deh ya, agak kasar. She was fat. She was fat. Dia dulunya gemuk. Itu boleh. Oke, okay? Karena kalau kalau kita pakai was, pakai were itu sesudahnya antara noun, kata benda, atau adjective. Nih, pokoknya gini. Ini saya tulis lagi dari sini biar gampang. Sehabis was atau were biasanya diikutinya oleh noun, kata benda, atau adjektif, kata sifat. Begitu. Jadi jangan jangan udah pakai was, pakai were dikasih verb lagi. Nggak bisa. Terus ada yang nanya nih, pasti ada yang mikir, at least one of you ada yang mikir. Terus, tapi kan saya pakai verb ing. Remember di previous videos, di video sebelumnya saya bilang verb ing itu bukan verb. Oke, okay? Verb ing itu adjektif. Verb 3 atau past participle juga bukan verb, itu adjektif. Jadi nggak apa-apa. Kalau diikutinya itu nggak apa-apa. Oke, namanya verb ing, tapi dia bukan verb beneran. Yang verb beneran itu hanya verb 1, verb 2, atau base form yang sama sekali belum diapa-apain. Oke. Okay? Nah, itu tadi kita bicara positif ya. Sekarang kalau kita bicara yang negatif. Hah, gampang banget. Tinggal dikasih gini aja, was atau were. Kalau negatif itu pasti ada not. Ya udah, mau diikutin noun atau mau diikutin adjektif, terserah. Gitu doang. Kalau mau dibikin pertanyaan, oke, ini agak sedikit berbeda, jadi kita tukar-tukar tempatnya. Kurang lebih kayak gini lah, ingatnya gini lah. Eh, Kamu sudah makan, ya kan? Kamu sudah makan itu subjek, ada di sini ke sini ya. Ya intinya gitu lah. Kamu sudah makan, sudahkah kamu makan, sudahkah kan ke depan. So di sini kalau kita mau bikin question, saya tulis kalimatnya dulu ya. Were you a criminal? Apakah kamu dulunya penjahat? Oke? Okay? Atau eh was he your boss? Apakah dulu dia bos kamu? Itu aja udah. Done. That is it. Oke? Okay? Jawabannya tinggal
Yes, ini subjeknya. Was atau were. Atau no, ini subjeknya. Was not, wasn't, atau weren't. Udah, sesimpel itu. Semudah itu. Jadi kalau ditulis, ini mesti ada aja yang suka bertanya-tanya, terus rumusnya apa? Saya benci banget dengan kata-kata itu. Jadi was atau were, ini untuk pertanyaan ya, untuk question ya. Subject, di sininya noun atau adjective. ADJ aja ya saya tulisnya ya, biar cepat. Gitu loh. So, as simple as that. Gak usah dibikin susah. Nah, terakhir. Oke, karena yang ini sebenarnya simple banget. Masih ada yang suka bingung. Kapan pakai was, kapan pakai were? Gini. I was. He was. She was. It was. Gitu. Udah beres. Yang lainnya, you, they, we, itu pakainya were. I were. Dan. Udah. Jangan dibikin pusing. Were itu akan selalu kalau lebih dari satu. Mau lebih dari satu orang, mau lebih dari satu benda, pakainya were. Kalau bendanya yang tidak dihitung, tidak bisa dihitung. Uncountable. Udah lihat belum videonya? Kalau belum, lihat lagi. Uncountable itu akan selalu dianggap singular. Jadi pakai was. Jadi airnya panas. Misalnya begitu. The water was hot. Nggak pakai were. Jadi dianggapnya singular. Oke? Nah, kayaknya sampai sini aja penjelasannya karena ini simpel banget. Tapi saya tetap saranin cobain latihan soalnya di bawah. Cobain, beneran. Dan jangan lupa juga saya share life skills. So, ini matiin dulu. Saya share life skills. Mau dari belajar fotografi kah, mau dari belajar ngedesain kah, mau belajar bahasa Inggris kah, itu ada semua di sini di link yang saya share ini. So, klik, coba lihat-lihat. Ini link yang saya pilih, link yang link yang saya pilih. Produk-produk yang saya pilih, yang saya tampilin di link saya itu udah yang saya rekomend deh. Yang saya rekomend bisa kepake. And trust me, ada satu yang tentang microstock, itu bagus banget dari Mas Fajrul Islam. Cobain. Oke? Nggak akan rugi. Saya juga ikut itu soalnya. Dan that's it. Untuk pas simple yang kedua, tunggu di video selanjutnya. Yang ini ngerti dulu, yang kedua akan lebih gampang. Thank you very much, and I'll see you in my next video. In audio.